Hai mate, welcome to podcast. Gua Alvin. Gue Onang. Yuk kita kembali lagi. Sini kita udah berapa episode nih? Nang, episode berapa nih kita nih? Ini kita mau ngobrolin episode ketiga kalau nggak salah sih, Vin. Asik. Kita udah banyak nih apa Ternyata rekaman. udah 3 episode aja ya. Iya lumayan ya. Rasanya udah gitu. banyak tapi sebenarnya masih 3 episode. Ternyata nggak segampang itu bikin podcast. Iya, padahal kita udah bacot ya. Iya, padahal episode berapa itu kita bilang gampang ya bikin podcast. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata Ya. Harus butuh mikir konsistensi. gitu, konsistensi gitu kan. Ngapain aja lu seminggu ini? Gak seminggu cuy. Iya, ya dari terakhir kita rekaman lah 3 hari atau beberapa kali yang lalu lah ya. Agak boring sih, aku nggak ada hal-hal yang menarik. Tapi dua hari yang lalu gue Jawaku muncul nih kan. Gue nonton Harry Potter. Harry Potter? Iya, Gimana? rewatch di Netflix. Sekarang ada. Netflix Australia ada. Oh iya. Kayaknya kalau Netflix Indonesia nggak ada deh. Oh gitu. Karena terakhir dulu tuh aku nyoba Netflix Indo tuh nggak muncul kan. Terus aku nyoba iseng-iseng, loh kok muncul di sini gitu kan. Iya. Oh, Range-nya kan menarik beda-beda sih. tiap negara. Ya itu ternyata ya udah hanya karena muncul aku nonton dalam 1 hari setengah nggak salah ya. Langsung 7 film, 8 Enggak. film. Sampai ke 6. Oh, sampai ke 6. Mau tinggal Sampai yang 2 berarti. yang Half Blood Prince. Ya, gila tinggal gak sih? Tinggal yang ke-7 part 1 sama part 2 berarti. Iya benar. Ya gitu cuy, karena kan memang habisin waktu luang kan, asik waktu kosong gini mau ngapain gitu kan, nonton aja lah gitu kan. Lo gimana, Vin? Oh, gue pernah sih sebenarnya kayak reward Harry Potter 1 sampai 7 gitu. Dulu, tapi waktu di Indonesia sih. Dulu itu enggak ada di Netflix, kalau di Indonesia itu di mana ya? Di HBO apa ya? Di HBO. Oh iya, kan HBO ada, Warner Bros. benar. Itu gue rewatch tuh sama istri. Istri gue nangis coba. Lah, aku Nonton nangis. yang mana ya? Yang part 7, yang 7 yang part 2 apa ya? Part 2 kan yang itu udah kan selesai tuh. Dobby mati itu. Oh, yang kenapa tuh Kak pisau Iya. yang dilempar sama apa tuh? Yang Iya, sama yang yang dilempar perempuan sama itu, aduh ya Allah. Bellatrix Bellatrix ya ya. Allah, perempuan itu. Dobby is free. Itu yang itu pertama. Iya, maksudnya Pertama kan mau selesai. dilemparnya pertama, matinya di part 2. Iya. Oke. Iya, kalau gue seminggu kemarin, enggak seminggu sih, beberapa hari yang lalu dari rekaman kemarin tuh, gue main ke museum ini. Di mana ya? Di Ultimo itu, dekat UTS itu ada museum namanya Powerhouse Museum. Powerhouse. Isinya apa tuh? Isinya kayak semacam museum transportasi gitu kali ya, kalau secara umum ya. Oh, oke. Tapi ada teknologi juga sih, dan ada pop culture juga. Jadi ada kayak ada model-model kereta zaman dulu, terus ada pesawat-pesawat juga. Itu sih menarik sih. Dan gue sempat dimarahin sama penjaganya. Gara-gara pegang-pegang. Oh, dasar orang Indo. Sebenarnya gue nggak tahu sih. Maksudnya itu kan sesuatu yang gue pegang itu adalah kayak papan pengumuman stasiun. Jadi stasiun sentral tuh dulu pengumuman kereta berapa berangkat jam berapa itu nggak pakai layar. Oh, Dia itu pakai kayak papan yang sangat mekanik banget gitu, kayak gerak-gerak gitu. Okay. Jadi ada papan yang muter-muter gitu. Oh, ini berhenti di stasiun ini. Nah, itu gede banget tuh dari tahun 19 berapa lah. Nah, itu udah dipensiunkan, terus taruh museum itu. Terus gue cek, oh lucu banget mekanisme muter-muter. You don't supposed to touch that. Oh sorry, I don't know. Gak ada tulisannya? Gak ada tulisannya soalnya. Oh, gak ada tulisannya, oke. Oke, berarti next time kalau ke museum, kalau gak ada tulisannya gak boleh nih. Lah terus pas abis itu kan gitu ya? gue pergi kan. Terus pas gue balik lagi, ada orang yang nyentuh? Enggak, ya ada beberapa orang juga yang nyentuh dan diingetin lagi. Nah terus si ibu-ibu yang ngingetin gue tadi manggil kayak security gitu kan. Itu kayaknya harusnya dipasang ini deh, sign gitu. Iya benar. Pokoknya dia mau menunjukkan tangan ini nanti di sini ada sign gitu. Ya gimana? Ya maaf gitu ya. Sih. Saya penasaran dengan mekanismenya, saya cek. Tapi kalau lo yang lain gimana? Kalau ke museum lain tuh ada tulisannya nggak? Kayak don't touch atau apa gitu? Kalau gue kesini baru kedua museum ya, Australian National Museum sama yang ini, yang Powerhouse. Aku belum sama sekali. Yang di Australian itu kayaknya nggak ada sih, ada untuk beberapa koleksi. Ada juga yang bisa disentuh-sentuh.
Karena kemarin nggak ada tulisannya, gue asumsi boleh kan. Tapi ternyata itu kan barang udah lama ya, dan Usang mekanik ya, juga. udah usah. Takutnya rusak. Ya, intinya adalah kalau ke museum di Australia jangan dipegang lah ya, gitu kan ya, gitu ya, benar nggak? Untung ditangkap. Untung nggak di fine ya lo ya. Fine $200. Gak jadi good weekend dah, jadinya bad weekend anjir. Tapi bagus museumnya. Jadi kalau kalian atau mungkin teman-teman kita yang dari Post-es ini, Sydney ini banyak museum bagus. Kalau misalkan bingung mau ngapain, ada beberapa sih yang mau gue datengin. Jadi selain Australian National Museum sama Port Museum yang kemarin udah gue datengin, itu ada yang menarik lagi adalah museum soal ada nih di Central Freemasonry gitu. Lu tahu Freemason kan? Tahu. Kayak organisasi yang disetarakan dengan Illuminati gitu. Iya. Itu ada tuh Freemasonry Museum. Aduh. Kayak gue belum pernah mengunjungi satu museum pun di Australia karena aku bukan tipikal yang seperti itu ya, yang lihat histori dan sebagainya. Tapi menarik sih, gue mau coba deh. Ya kalau lu gak tertarik historinya, at least foto-fotonya bagus lah kalau di sana. Iya benar-benar. Artsy gitu. Oke, boleh lah. Gue saja juga New South Wales Art Gallery itu juga bagus kayaknya. Boleh lah. Oke, gue next time deh mau coba deh. Oke Nang, kamu harus coba. Asik. Oke. Kayaknya itu ya ngebahas apa yang kita lakukan beberapa hari ke belakang. Nah, episode ini mau kita bahas apa nih Nang? Topiknya nih Nang. Kemarin kan kita ngebahas soal itu nih. Kok bisa sampai ke Australia, kenapa milih Australia buat tujuan studi. Nah kemarin kan kita sempet tis nih pros and cons-nya kuliah di Australia. Salah satunya kan emang biayanya mahal ya kuliah di Australia. Iya benar-benar. Nah di episode ini kita mau bahas apa tuh? Nah kalau di episode ini kita akan bahas terkait biaya kali ya. Jadi siapa yang biayain kita nih sehingga bisa kan sampai mahal ke Aussie, dan apakah memang bayar sendiri atau dapat beasiswa atau parsial beasiswa atau gimana gitu, nanti mungkin kita bisa share juga sih gitu kan buat insight teman-teman gitu sih. Nah pertanyaan yang paling basic dulu nih. Nah lu sekarang di Australia siapa yang bayarin emang? Nah, gue yang bayarin adalah pemerintah Indonesia gitu, yaitu dalam hal ini itu LPDP gitu ya. Jadi memang dibiayai LPDP fully funded gitu ya. Jadi gak hanya biaya kuliahnya tapi juga biaya hidupnya juga sih gitu. Lo gimana Vin? Ya sama lah. Asik. Kita berdua ini adalah awardee LPDP atau apa kepanjangannya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, itu kan dikelola sama Kemenkeu ya. Kita produk LPDP, asik. Kita wajah LPDP, asik. Halo LPDP. Halo Pak siapa? Pak Andin. Nah, ini kan kita adalah orang yang penerima beasiswa nih untuk kuliah di luar negeri ini. Nah, tapi sebenarnya kan untuk kuliah di luar negeri dalam hal ini mungkin Australia ya. Itu kan opsinya sebenarnya nggak cuma beasiswa dan nggak cuma LPDP aja. Nah, sebenarnya kan ada opsi lain yaitu self funded. Lah, menurut lu gimana sih pandangan lu terhadap dua opsi ini? Opsi beasiswa sama self funded gitu pros and cons-nya lah. Kalau gue sih sebenarnya melihatnya ini ya, ada banyak sih positif sama negatifnya, kan masing-masing orang beda-beda ya. Tapi in point of view-ku, karena kan dulu gue tuh pernah ini mempersiapkan diri itu worst case-nya ketika nggak dapat beasiswa itu akan lanjut kuliah dengan beasiswa dengan biaya sendiri tapi nggak di Australia gitu. Tapi di Eropa. Tapi mungkin bisa diambil ini aja garis besarnya gitu, apa sih pro cons-nya gitu kan. Nah, pertama kalau misalkan pros-nya beasiswa gitu ya, itu pastinya kamu nggak akan mikir terkait terkait money lah gitu. Jadi kamu bisa fokus mengembangkan diri kamu. Mengembangkan diri kamu adalah dalam hal akademik dan juga di luar akademik, entah kamu ikut event ataupun hal-hal lain gitu sih. Itu pertama. Kemudian pro yang kedua ketika kamu dapat beasiswa adalah kamu itu akan masuk dalam lingkungan para penerima beasiswa yang which is berasal dari berbagai macam latar belakang. Nah, secara langsung kamu akan berteman dengan mereka gitu, nambah network gitu kan. Nah, itu secara langsung kan
mereka yang dapat beasiswa adalah mereka yang udah terseleksi kan, which is emang mereka yang the best lah gitu ya istilahnya. Nah di situ kamu bisa dapat network, bisa istilahnya kenal mereka, dan ya kita nggak tahu ya ke depan mau gimana gitu kan, mungkin di depan kita bisa kerja sama mereka gitu kan. Nah itu hal positifnya juga gitu ketika kamu dalam lingkup beasiswa gitu kan. Nah kemudian selain itu kalau bilang syarat beasiswa adalah ini sih, kamu disupport banget sama istilahnya yang penyedia beasiswa gitu ya. Support di sini again ya, di luar biaya pun juga disupport gitu. Misalkan kamu pengen diskusi, misalkan pengen ikut apa dan sebagainya gitu kan. Nah, kamu tanya mereka ini boleh nggak untuk di-reimburse dan sebagainya, itu nanti kan ada banyak terms and condition-nya kan gitu kan. Nah, kamu bisa konsul juga apakah kegiatan kamu bisa didanai atau enggak, itu sih. Nah, kalau misalkan untuk self funded, kalau dulu aku mikirnya positifnya gitu ya, kalau self funded adalah pertama kamu bisa explore dirimu tuh bisa lebih jauh gitu ya. Betul, lebih jauh itu adalah lebih jauh dari penerima beasiswa. Dalam koridor adalah kan sebagai penerima beasiswa kamu punya ini ya limitasi dan punya istilahnya kewajiban yang harus kamu jaga gitu sebagai representasi negara yang kamu istilahnya wakilkan dan juga penerima beasiswanya kan. Nah, tapi kalau kamu datang sendiri dengan beasiswa kamu sendiri, maka kamu bisa istilahnya explore lebih gitu ya. Mungkin contohnya misalkan gitu ya, ketika kamu berangkat sendiri misalkan ke Aussie let's say gitu kan. Nah, kamu nanti bisa istilahnya mungkin ambil part time gitu ya untuk ningkatin skill kamu gitu kan dan sebagainya, yang mungkin memang untuk yang penerima beasiswa LPDP itu tidak boleh gitu kan. Nah jadi ada banyak hal-hal juga yang istilahnya positif yang dari segi beasiswa maupun yang self funded sih gitu sih Vin. Kalau menurut lu gimana Vin untuk yang course-nya Vin? Yang apa? Course-nya dari self funded sama penerima beasiswa. Kalau course-nya sih ya berarti sama sih. Kalau misalkan course-nya, kalau self funded kan berarti emang ada limitasi dari kemampuan finansial lo sendiri tuh. Nah, jadi apakah lo bisa afford semua biaya yang dibutuhkan kalau lo harus beasiswa sendiri, S2 dengan biaya sendiri tanpa beasiswa. Iya. Nah, tapi kalau yang beasiswa, ya bener yang kayak lo bilang tadi, emang ada batasan-batasan yang ditentukan oleh si pemberi dana ini. Kan mereka ngebayarin lu, tentu mereka ada ekspektasi yang mereka inginkan dari lu. Nah itu sih. Benar. Konsnya itu sih Nang. Iya. Nah sebenarnya kalau pengalaman lu nih soal beasiswa, lu udah pernah ngelamar beasiswa apa aja sih? Nah kalau kita ngomongin beasiswa sebenarnya itu sangat banyak banget ya beasiswa di luar sana gitu, khususnya untuk S2 gitu kan. Nah, seperti balik ke yang ya episode sebelumnya di mana gue dulu apply banyak banget universitas, sama halnya dengan beasiswa juga sebenarnya sih. Istilahnya gue itu tipikal yang again ya ketuk semua pintu, kita nggak tahu mana yang akan dapat gitu kan. Nah, jadi align banget dengan yang episode sebelumnya di mana gue apply universitas itu buat apply beasiswa juga gitu. Jadi gue tuh pernah daftar lebih dari 6 kali ya beasiswa ya gitu ya. Apa aja tuh? Kamu masih hafal nggak ya? Coba ya. Chevening Inggris tuh. Iya, Chevening itu Inggris atau Britania lah ya. Atau cuma Inggris dong? Inggris sih. Irlandia enggak. Wales gitu enggak? Wales enggak tahu deh, lupa gue. Pokoknya Chevening itu pertama kali gue daftar. Kemudian ada dari pemerintah Itali, gue lupa namanya, susah. Habis itu gue pernah daftar HAS dari Australia. Terus Korea, KGSP pernah. Pemerintah Korea tuh. Pemerintah Korea. Terus habis itu France Excellence. Perancis, kemudian habis itu LPDP khususnya ya kan. Terus habis itu gue daftar apa tuh ya, Jepang atau Irlandia ya, gue lupa. Perancis sudah. Oke. Gue lupa antara Jepang atau Irlandia. Jepang gitu. Tuh yang apa? Oh, Irlandia lu dulu kayaknya sempat daftar deh. Iya, makanya gue lupa ya, karena kan
kebanyakan daftar kan gitu. Gitu sih, itu pengalaman gue sih. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen nyari beasiswa tuh banyak banget di setiap negara tuh, mostly mereka mengadakan gitu kan. Mereka punya istilah program tersendiri sih seperti itu. Jadi akan ada opportunity. Cuma kan memang dari segi seleksinya, kemudian yang dicarikan beda-beda ya gitu kan. Masing-masing beasiswa punya spesifik karakteristik sih gitu sih, Vin. Kalau gimana, Vin? Kalau gua kan dari episode kemarin kan gue bilang gua gak terlalu banyak nih daftar beasiswa. Sebenarnya cuma 2 sih. Yang satu adalah yang belum lu mention dan lu gak daftar juga sih kayaknya. Swedish Institute. Nah, gue nggak daftar. Swedish Institute itu dari pemerintah Swedia. Nama beasiswanya tuh SISGP. Iya. Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Jadi itu beasiswanya adalah untuk belajar di Swedia dan itu sesuai namanya Global Professional. Yang daftar tuh harus paling nggak udah ada pengalaman kerja. Gue lupa berapa tahun gitu ya, atau berapa ribu jam kerja lah minimal. Oke. Terus yang kedua, yang terakhir nih yang LPDP yang dapat itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Gitu. Nah, kalau dari lu, pengalaman lu daftar beasiswa yang beberapa itu, ada hal-hal menarik gak sih yang lu notice? Apakah kayak misal beasiswa ini ada benefits yang di beasiswa lain gak dapat, atau ada beasiswa yang syaratnya unik nih dari beasiswa yang lain? Oke, jadi kalau gue bisa ambil garis besar gitu ya, masing-masing beasiswa tuh emang unik-unik sih cara daftarnya sih, dan juga kriterianya. Jadi mungkin yang pertama Stevening kali ya. Stevening itu memang dia tuh hanya ada 2 tahap gitu kan. Tahap pertama tuh adalah administrasi yang which is submit essay. Kemudian tahap kedua tuh interview dan gitu kan. Nah, cuma memang di tahap administrasi ini yang sangat kritikal sih. Dia cuma ada 4 short essay gitu. Kalau nggak salah terkait leadership and networking. Kemudian habis itu terkait studi di UK, kenapa UK gitu kan. Kemudian ada karir ke depan. Kemudian tadi leadership dan networking itu 2 hal berbeda sih, sorry. Itu nggak bareng gitu. Jadi 4 gitu kan. Ya udah, itu aja gitu. Dan mereka punya spesifik jurusan gitu sih yang memang mereka inginkan. Nah, ini agak similar sebenarnya sama Australia Award gitu kan. Nah, di Australia Award tuh dulu tuh aku daftar tuh, gue lupa temanya apa sih, COVID atau apa ya, gue lupa. Pokoknya yang memang dia tuh setiap tahun tuh punya spesifik kriteria gitu loh, yang memang misalkan contoh COVID gitu kan, nanti ada breakdownnya gitu, misalkan kesehatan atau apa. Jadi memang masing-masing dari mereka punya spesifik lah gitu. Jadi nggak semua orang bisa daftar gitu, dan nggak semua orang istilahnya eligible juga, karena kan again kalau misalkan gue dari engineering kemudian gue memaksakan daftar di kesehatan kan nggak mungkin kan gitu kan. Jadi better ketika memang apply beasiswa adalah cari yang memang yang align dengan jurusanmu sih, backgroundmu sama lo maunya kemana gitu sih. Itu kalau point of view. Kalau lo gimana, Vin? Ya Swedish itu, Vin? Ya, Swedish Institute tuh sama sebenarnya. Jadi ada semacam temanya. Nah, kalau seingat gue dulu ya, di Swedish Institute itu emang udah disediain. Jadi list-list kampus di Swedia yang available untuk lu daftarin itu mana aja. Soalnya again daftarnya itu kayak gue bilang episode kemarin tuh, daftarnya simultan sama daftar kampusnya. Jadi 2 proses ini jalan barengan. Nah, kalau biasanya kan ada beasiswa yang ya udah lu emang daftar beasiswanya aja dulu, nanti kampusnya belakangan, atau mungkin yang kayak LPDP ya bebas aja, lu punya LOA dulu nggak apa-apa, atau nggak punya LOA pun nggak apa-apa. Nah, kalau Swedish Institute itu jalannya simultan. Nah, waktu itu tuh hampir banyak sih kampus. Yang paling umum sih daftarin yang paling gede itu KTH yang di Swedia, terus ada University of Stockholm, ada Chalmers juga. Nah, kebanyakan sih temanya itu revolve around ini, United Nations Sustainable Development Goals. SDGs ya. Oke. Yang poinnya ada berapa gitu, lupa 17 ya. Yeah. Nah, itu sih. Jadi ada kayak misalkan ada poin lupa gue yang di SDG itu ada pengembangan manusia, atau ada yang environment gitu-gitu, ada yang pengelolaan air gitu-gitu. Nah, itu sih yang masuk. Jadi tema dari aplikasi lu harus revolve around itu. Jadi lu pick, nanti gue kuliah di sini, gue akan membantu untuk mencapai visi SDG yang mana, relasinya apa, terus habis kuliah gue mau ngapain. Itu sih.
Oh iya, mungkin aku tambah lagi kali ya. Lupa. Jadi kan kita ngobrolin kan ke Europe ya tadi ya, Europe sama Australia gitu ya. Nah, mungkin gue ngasih perspektif ya Asia kali ya. Oh di Asia, di mana lu? Ya, Korea. Gimana tuh? Jadi Korea ini tipikal yang agak tradisional to be honest gitu. Jadi kamu akan ngisi form banyak banget formnya gitu. Jadi form di situ ada form kayak prestasi lo, work experience. Form bener-bener form gitu, physical. Kertas, enggak sih. Word dokumen tapi banyak banget isiannya gitu. Sama bikin essay di situ juga, ada short essay juga gitu. Iya, tapi di Word nanti di print gitu. Ya di print. Nah ini. Iya, itu kan fisik berarti. Nah terus, benar ya. Di print, habis itu kamu harus minta tanda tangan basah ke recommender lo gitu. Jadi kamu gak bisa online. Nah kemudian kamu harus shield all the documents dalam satu envelope, and then kamu kirim offline. Wow, sangat-sangat itu ya, sangat-sangat menyaring orang-orang yang kurang niat untuk apply beasiswa. Nah, menurutku gue nggak tahu apakah itu juga sama halnya dengan Jepang atau gimana, tapi mungkin similar. Pokoknya kalau yang Asia ini agak tradisional sih di compare sama yang Europe ataupun yang Australia maupun Amerika Barat lah ya. Gitu sih. Itu yang unik sih. Jadi effort gue itu untuk yang Korea ini sangat-sangat ini banyak gitu, karena kan waktu itu aku secara nggak langsung hubungin dosenku, kemudian kita ketemu di Jakarta gitu kan, karena beliau waktu itu pas ada conference di Jakarta, kemudian aku ketemu gitu kan di hotelnya hanya untuk lihat tanda tangan doang. Ya gitulah gitu ya itu adalah hal yang umum yang harus kalian semua lakukan ya kalau mau apply S2. Emang harus banyak-banyak networking sama orang-orang yang kemungkinan akan menjadi referee atau recommender kalian. Jadi itu di semua tahap adalah di apply beasiswa, hampir beasiswa apapun pasti ada. Terus di hampir kebanyakan kampus pasti ada. Gitu. Yeah. Sama satu lagi beasiswa yang itu kan tadi Asia, Eropa, Australia, Amerika. Inggris, sama Amerika. Lu pernah daftar nih Fulbright? Oh iya, Fulbright aku gue sempat mau daftar, Vin gitu. Nah jadi sama dia ada form-form gitu kan yang disiapkan. Aku udah isi formnya, cuma memang waktu itu nggak pede sih dengan form yang gue isi, kemudian istilahnya konten yang gue bawa sama istilahnya ya semuanya lah gitu. Jadi gue memutuskan untuk tidak mensubmit Fulbright gitu. Sama sih. Dulu Fulbright itu gue juga sudah sempat ngisi, dan seingat gue yang paling mengesankan ini di formulir aplikasi Fulbright itu kalau nggak salah ada ini submit contoh karya tulis ilmiah yang pernah lu buat gitu kan sih? Oh iya benar. Iya kan? Iya. Nggak harus kayak tulis sih, mungkin kayak paper ataupun sejenisnya sih. Gitu. Iya, paper kan karya tulis kan. Iya benar. Gitu sih. Pokoknya yang terkait gitu-gituan lah ya. Ya gue ada sih, tapi kayaknya PR banget, itu sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa diselesaikan cepat gitu loh. Iya benar, makanya berarti kan lu harus tulis ulang. Iya, gue nggak pede sih makanya. Terus jadikan itu dalam cuma beberapa ribu kata yang disyaratkan itu sih. Iya, itu sih. Tuh beasiswa dengan barrier to entry yang agak susah itu. Iya, barrier to entry sangat susah. Tapi anyway, mungkin yang bisa diambil garis besarnya adalah yang tadi itu ya, mungkin dari segi strategi gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin daftar beasiswa adalah bisa milih kayak gue yang daftar banyak beasiswa, atau yang spesifik aja lo pengen apa big three-nya, misalkan contoh LPDP atau AAS sama apa gitu. Kalau aku bisa ngasih point of view sih, daftar banyak beasiswa itu capek gitu. Iya, pasti. Capek, karena kan waktu itu gue lagi full time kerja gitu kan. Habis itu gue daftar banyak beasiswa dan itu banyak, nah habis semua gagal gitu. Jadi itu selain physically draining, emotionally draining juga tuh. Jadi kalau di total tuh gue udah gagal berapa ya? Dan financially draining sebenarnya. Udah gagal berapa kali ya? Biasanya 7 kali deh kelihatannya, Vin, atau 8 kali ya. Gitu. Jadi gue udah banyak lah, hampir 10 tapi gak jadi 10 gitu kan. 8 kali gak salah. LPDP gue 2 kali gagal. Iya. Yang ketiga baru berhasil ya? Yang ketiga berhasil. Jadi kalau di total tuh hampir 7-8 kali ya, lupa. Jadi memang kalau aku bisa ngasih saran sih mending fokus aja gitu. Misalkan big three gitu kan. Kenapa? Karena pertama ketika fokus maka kalian bisa bisa lebih detail lah mempersiapkannya gitu kan, lebih
waktunya panjang gitu. Nah karena gue daftar banyak banget beasiswa, jadi kayak mungkin fokusnya pecah gitu. Jadi jadi mungkin ada yang nggak maksimal gitu nggak maksimal gitu sih. Jadi kalau saranku sih belajar dari kesalahan gue, jadi mendingan bikin top 3 aja gitu apa beasiswa apa yang pengen kamu apply gitu sih, dan again sesuaikan dengan visi misinya mereka gitu. Bisa aja kamu sangat strong kuat gitu, tapi ternyata kamu daftar di beasiswa yang nggak tepat buat lo, ya nggak bakal lolos gitu sih. Jadi harus harus bikin strategi sih gitu sih. Gitu. Sama ini nih yang kita ngebahas beasiswa yang kita dapat sekarang nih, LPDP. Nah, ya boleh. Menurut lo apa sih yang ngebedain beasiswa LPDP ini sama beasiswa yang lain-lain yang tadi kita bahas tuh? Oh, yang bikin beda beasiswa LPDP itu yang pertama pastinya ini ya, ini kan emang datang dari Indonesia pertama kali. Yang kedua adalah dia tuh secara menurutku ya, karena gue udah daftar banyak beasiswa dan gagal, kuotanya LPDP lebih gede. Iya benar. Ya meskipun yang dapat juga gede, tapi maksud gue adalah kamu punya kesempatan lebih banyak gitu di LPDP. Sama dia tuh buka 2 kali setahun. Gitu. Jadi change-mu buat daftar itu banyak, sama buat lolos itu lebih gede di compare sama yang lain. Bukan berarti gampang ya, nggak susah juga gitu. Tapi again lihat kesempatannya lebih gede gitu. Sama yang lain adalah LPDP ini menerima dari berbagai banyak kalangan. Pertama kalangan, yang kedua adalah berbagai banyak tema. Tema ini maksudnya adalah background kamu. Dari jurusan apa dan kamu pengen ambil apa S2-nya gitu. Dimana kalau di compare sama yang beasiswa lain mungkin mereka spesifik gitu kan ambilnya. Ya, jadi LPDP itu kayak nggak ada kalau gue bilang ini semacam topik tahunan gitu. Jadi mereka itu mungkin ada tapi sangat general sekali, sangat broad sekali. Benar. Gitu. Itu sih. Untuk for your information tadi yang dibilang Onang tuh benar tuh. Soal LPDP kuotanya banyak. Jadi gua sama Onang ini udah ubek-ubek situs LPDP nih. Coba kita pengen tahu nih. Jadi sebenarnya LPDP dalam angka itu kayak gimana? Nah, jadi kita itu dapat dari beasiswa ini dibikin tahun 2010 sampai sekarang itu penerima beasiswanya itu ada di angka 27.000 lah, kurang lebih ya. 27.000. Nah, itu dari 2021 sih. Soalnya rilis data 2022 sama 2023-nya kita belum dapat. Nah, itu sampai akhir 2021 tuh ada sekitar 27.000. Nah, dan itu kan sebenarnya banyak banget ya. Kalau mau kita rata-ratain aja dari 11 tahun itu 27.000 dibagi 11 berapa tuh? Ya berarti ada sekitar 2.500-2.300an segitu ya setiap tahun lah ya. Setiap tahun. Dan di tahun terakhir itu di laporan ini 2021 itu kemarin tuh ada 4.249 orang tuh yang dapat seleksi. Gua itu seleksi tahun berapa ya? Gue lupa. Gua 2022. Lu berapa? Sama kan ya. Gua 2022 tahap 1, Onang 2022 tahap 2. Iya. Ya, gua rasa sih kayaknya angkanya nggak jauh-jauh ya dari yang 2021, yang ribuan juga lah. Nah, dari yang ribuan tadi 4.249 di 2021 itu dibagi dalam 3 sih kalau dari data ini. Jadi ada beasiswa afirmasi, terus ada beasiswa yang targeted sama yang reguler, yang umum gitu. Nah, yang afirmasi itu dari 4.249 itu ada sekitar 1.400. Lumayan banyak ya, jadi 30%-an itu afirmasi. Terus yang kedua ini grup targeted, ini untuk yang paling gede dari itu ada 1.109. Dari 1.109 itu 996, hampir 1.000 itu beasiswa TNI Polri. Nah, sama yang umum ini, yang nggak ada spesifik kriterianya itu lo harus berasal dari mana dan apa background profesi apa, itu ada sekitar 1.735. Itu sih. Dan itu lumayan banyak ya untuk dari setahun tuh 1.735 untuk postgraduate, berarti master dan doktor luar negeri dan dalam negeri. Iya. Itu banyak banget. Itu sebagai perbandingan kalau dulu Chevening tuh berapa coba? Dikit deh, kelihatannya kurang dari 30 deh. Kurang 30 se-Indonesia itu ya? Indonesia. Nah, jadi perbandingan emang lebih banyak sih. Iya, lebih banyak sih. Jadi kesempatan terbuka lebar lah. Jadi memang ya itu sih, meskipun LPDP istilahnya lebih banyak kuotanya, tapi juga nggak berarti
gampang gitu loh. Iya, soalnya yang daftar juga jadi lebih banyak dan saingan lu juga lebih banyak gitu. Tapi Gen bisa absorb banyak background profesi sama absorb banyak istilahnya keahlian lo juga, lo main S2 apa juga sih gitu sih. Itu yang goodnya juga sih LPDP sih gitu. Jadi ini sama hal menarik yang gue baru tahu setelah baca laporan keuangan ini adalah ternyata LPDP itu duitnya dari mana sih ngebiayain orang-orang nggak kita studi ini. Nah jadi ternyata LPDP itu punya yang namanya itu dana abadi. Jadi dana abadi itu kayak dana yang diputer sama LPDP, entah nanti lewat instrumen investasinya, entah apa aja itu, dan itu dikembangkan. Nah nanti hasil investasinya itu adalah yang dipakai untuk membiayain beasiswa. Selain beasiswa ada itu juga sih kalau LPDP. Ada membiayai riset-riset strategis gitu. Iya. Jadi kalau di laporan keuangan ini ya, yang laporan keuangan terakhir 2022 itu dana abadinya sekarang tuh ada sekitar 120 triliun. 120 triliun. Ya anggap aja kalau kalian investasi besar banget sih. Yang sangat-sangat konservatif berapa tuh? 5% setahun lah ya. 120 triliun itu berarti bunganya adalah 6 triliun dalam setahun. Ya 6 triliun itu ya kira-kira anggap aja seorang kuliah di luar negeri butuh berapa? 2 sampai 3 miliar. Ya itu dibagi aja. Berarti ya cocok sih sekitar ribuan lah, bisa 2.000. Ya kalau di dalam negeri mungkin lebih murah lagi. Itu sih. Jadi chance sebagai gambaran itu emang lebih gede peluangnya. Kalau di LPDP. Itu secara ini ya istilahnya good thing-nya gitu ya. Iya. Positifnya. Nah mungkin sama ada juga sih Vin gitu hal lain mungkin yang di luar sana belum familiar ya dengan LPDP. Jadi memang tadi ya dia seleksinya setahun 2 kali. Sama prosesnya juga beda, unik nih. Jadi bagi kalian yang mungkin udah punya LOE sama yang nggak punya LOE itu beda gitu jalurnya gitu kan. Jadi kalau secara umum LPDP itu ada 3 tahap kan Evin ya. Yang pertama tuh administrasi, habis itu yang kedua tuh ada skolastik gitu ya Vin? Iya kayak tes kemampuan akademik gitulah. Iya benar. Namanya TBS apa ya? Tes bakat skolastik. Ya, mungkin bener. Sekarang udah berubah lagi namanya, tapi zaman kita ikut seleksi itu namanya tes bakat skolastik. Terus yang ketiga baru substansi atau kita bilang interview. Gitu sih. Nah, jadi kalau misalkan kalian daftar nggak pakai LOE, kalian akan melewati semua tahap itu gitu. Nah, tapi kalau kalian udah punya LOE dan ingat ya, LOE ini nggak sembarang juga gitu, univnya gitu kan. Nah, ya jadi LPDP udah ada listnya ya. Ada listnya univ mana aja gitu. Nah itu nanti kalau udah punya LOE itu udah sesuai dengan univ yang ada di LPDP, kalian akan melewati tahap 2 tadi yang TBS itu. Jadi dari administrasi akan langsung ke interview gitu, atau substansi itu. Dan itu sebenarnya nggak selalu kayak gitu sih. Dulu itu pas apply sebelum ini kan sebenarnya punya LOE juga ternyata harus TBS kan. Nah, itu kalau nggak salah punya LOE nggak harus TBS tuh baru 2021 deh. Iya. Ya kita ngomong ini yang terbaru lah ya gitu. Baru terbaru. Baru 2022. Baru 2020. 2021 kayaknya masih harus pakai TBS deh walaupun lu punya LOE. Nah, itu jadi pros and cons-nya ketika ketika milih beasiswa sih khususnya ini LPDP ini ya gitu sih. Gitu. Iya. Nah, itu kan tadi kita udah bahas LPDP secara background dan angka dan tahapan seleksinya nih. Nah, menurut lu apa sih hal yang menarik dari beasiswa LPDP nih? Interesting things. Kalau yang menarik tadi ya kalau di samping lu punya banyak kesempatan gitu. Yang partikular buat gue khususnya gitu kan. Nah, kemudian selain itu sih yang menarik buat LPDP karena ini sih lebih ke banyak jaringan kali ya, banyak teman-teman gitu kan ya. Iya, karena ini kan sih. Yang tadi kan gue bilang angkanya sampai sekarang penerima itu udah ada 27.000 nih. Iya. Berarti jaringan alumninya juga udah lumayan gede lah. Iya benar, lumayan gede juga sih. Itu yang istilahnya harus digarisbawahi ya, karena memang kalau misalkan di-compare sama yang lain juga ada juga networking juga pastinya gitu. Cuma kan kalau kita bilang dalam big numbernya pasti lebih banyak LPDP gitu kan. Dan ini sih uniknya aku ketemu mereka yang dari berbagai macam background terus punya beda misi gitu loh. Maksudnya kayak mereka tuh punya misi A, misi B, misi C yang sangat istilahnya sangat
diverse gitu loh Vin. Jadi kayak menarik juga ya gitu, kayak ternyata apa ya, di sini tuh gue bisa melihat bahwa ternyata tuh istilahnya apa ya, ke depan tuh mau jadi apa tuh bisa beda-beda gitu loh. Point of view-nya. Ada yang apa bikin apa atau jadi apa. Jadi itu yang bikin kayak pengetahuanku semakin luas itu, nggak hanya lingkup apa ya profesional yang kerja di apa industri gitu, karena kan memang again ya aku kan tumbuhnya kan dari itu ya apa kita kan berdua orang yang tumbuh di lingkungan perusahaan yang swasta ya. Gitu. Nah sebenarnya pas selama PK itu namanya persiapan keberangkatan ya. Kalau LPDP itu setelah keterima ada proses namanya persiapan keberangkatan. Nah itu kita ketemu sama banyak orang dari banyak background profesi. Nah kalau di kelompok PK lu, kita satu PK ya? Iya satu PK. Iya kan PK 196. Beda grup aja sih. Iya beda grup aja. Di PK lu ada itu nggak orang yang menarik nggak yang lu temuin? Ada atau orang yang dari background profesi yang menarik gitu yang lu temuin? Banyak sih. Apa contohnya tuh? Jaksa. Oh serius? Ada jaksa. Kelompok lu itu? Gimana tuh dia ceritanya? Aduh, gue lupa ceritanya. Pokoknya dia tuh jaksa gitu sih. Itu ada jaksa, polisi gitu-gitu ada gitu. Pokoknya unik-unik lah. Karena saking banyaknya diverse-nya jadi bingung deh gue. Karena kan ini orang kok beda-beda semua gitu kan ya, luar biasa sih gitu. Dan malah gue di satu titik. Jaksa dia S2-nya atau LPDP-nya kuliahnya hukum lah ya. Kelihatannya hukum ya, pasti hukum dong. Nah, tapi itu Vin, jadi di satu titik gue mikir kayak ternyata profesi gue itu sangat umum ya di dalam LPDP ini. Paham gak sih gue? Gak pasti kayak profesi dari swasta itu malah menurutku kayak sangat umum gitu loh. Di-compare sama mereka yang sangat unik banget sih loh. Oh maksudnya gue, terlalu ya klise lah ya. Terlalu biasa. Apa ya, terlalu biasa gitu loh. Nah ketika masuk tuh ada yang wah-wah gitu. Ada wah-wah dan ada yang lebih kayak apa ya, ada yang dia udah bikin kayak komunitas gitu kan. Yang udah kayak kontribut gitu, kayak oke, ternyata kerjaan gue itu sangat standar gitu ya kalau dibilang sama mereka gitulah ya. Karena kan again kan disitulah kita bisa belajar dari orang lain sih gitu. Menarik banget sih gitu sih. Kalau gimana Vin? Kalau gue yang gue menarik situ waktu itu kayaknya gue pernah cerita lu deh. Jadi waktu itu PK kita online ya. Iya benar, online. PK kita online. Terus ya kalau PK itu kan kayak lewat Zoom, terus wajib untuk menyalakan kamera. Nah ini ada satu waktu itu gue menarik nih. Di PK kita itu ada yang anggota kepolisian dan dia itu kayaknya lagi bertugas di luar negeri deh, gue lupa namanya. Kayaknya lagi misi perdamaian atau apa gitu lah ya. Oke. Tapi dia tetap ikut PK tuh. Gue pernah notice satu hal waktu PK, dia sambil ngomong ke walkie-talkie gitu, ke handy-talkie ke HT gitu kayak lagi tugas tapi sekalian ikut PK gitu. Jadi dedikasinya sangat tinggi, keren banget. Iya. Ya itulah serba-serbi ya. Iya. Dari LPDP memang banyak banget backgroundnya sih. Jadi kamu bisa ketemu istilahnya orang yang mungkin atau profesi yang mungkin kamu belum pernah berpikir sebelumnya sih. Ini ada ya ternyata gitu. Ya kita berpikir kalau itu ada, tapi bisa ya ternyata ya profesi ini mau lanjut S2 dan itu sesuatu yang nggak umum gitu buat kita yang sebelumnya kerja di swasta gitu kan. Iya benar-benar. Nah ada hal menarik lagi yang sebenarnya yang mau gue omongin soal PDP. Di beberapa tahun terakhir ini kalau lu main Twitter nggak sih? Enggak ya? Enggak, gue nggak main Twitter sebenarnya. Ada sih gue tapi kayak nggak aktif aja, cuma bikin terus kayak nggak pernah ngepost. Ngepostnya cuma terkait PDP aja. Terkait PK. Terkait PK. Biasanya kayak udah nggak ada, udah diaktif kali ya saat ini udah. Ya, jadi di Twitter ini beberapa tahun terakhir ya, 2 atau 3 tahun terakhir tuh ada diskursus soal beasiswa LPDP. Jadi memang ada banyak pandangan sih soal LPDP ini. Tapi narasi yang paling banyak diobrolin ini soal penerima beasiswa yang nggak mau pulang. Nah, for your information aja, karena beasiswa ini dibiayai negara lewat salah satunya kan duit APBN yang dimasukin ke itu ya, ke dana abadi tadi itu. Nah, jadi sebenarnya kan selain ada tanggung jawab moral, sebenarnya ada tanggung jawab kontrak juga untuk penerimanya untuk balik ke Indonesia kan. Nah, menurut lu kayak gimana tuh? Sebenarnya waktu itu gue baca diskursusnya, ada poin-poin yang valid juga sih menurut gue. Jadi itu satu. Yang satu itu adalah mengkritisi orang yang nggak mau balik. Yang kedua yang umum itu adalah ini, penerima beasiswa LPDP pulang ke Indonesia mau bikin apa? Nah itu sih, itu yang banyak dikritisi. Wah,
narasi-narasi yang umumnya kayak gini. Oh, kalian kan udah dibayarin negara nih, bikin sesuatu dong, bikin apa gitu, gitu. Iya paham. Terus yang ketiga adalah ini, yang lebih polarisasi, ya nggak polarisasi sih, lebih banyak yang setuju malah. Sebenarnya ini kan duit negara, kenapa sih berapa ratus triliun itu harus dipakai untuk ngebiayain orang kuliah di luar negeri? Apakah sebenarnya nggak ada yang lebih urgent lagi untuk dipakai untuk itu? Nah, ada 3 ide nih. Ada 3 narasi yang gue tangkap ya kayak gitu. Yeah. Kalau tanggapan lu gimana? Yang pertama dulu deh. Kalau yang pertama sih sebenarnya udah clear ya. Kalau kita bilang yang pertama ya balik nggak balik ya harus balik sih. Iya. Nggak kenapa kan? Karena kan again kita kan sekarang kan karena kita kan backgroundnya profesi ya. Udah pernah bekerja, kita udah dealing berbagai hal macam term and condition, apalagi gue yang udah pindah kerjaan sampai ke 3 kali. Jadi memang ketika kamu masuk ke suatu organisasi atau apapun yang ada ikatannya, ya kamu udah binding dengan mereka gitu loh. Jadi apa yang kamu udah tanda tangani ya harus kamu lakukan sih gitu. Jadi sebenarnya itu udah kayak hitam di atas putih sih. Jadi kalau lo tanya gue sih ya harus balik gitu. Kalau buat mereka yang gak mau balik sih, kalau point of view ku ya again ya menyalahi aturan dari yang regulasinya aja sih, karena again itu kan udah hitam di atas putih kan, dan kita udah tanda kontrak juga di atas materai. Jadi ya udah, aku bilangnya adalah ya sesuai dengan fact aja gitu. Kalau bagi mereka yang nggak pulang ya harapannya bisa pulang gitu sih gitu, karena ya again itu udah binding gitu loh. Jadi simply sih gitu itu, karena udah hitam putih sih gitu sih Vin. Iya. Kalau di gue sih. Gue pernah baca berita itu dari tahun 2010 beasiswa ini diadakan tuh ada berapa ya alumni yang nggak pulang tuh 400-an ya. 400 berapa gitu dari 27.000 itu tadi yang udah dapat. Jadi sebenarnya itu kalau dihitung-hitung ada berapa persen tuh, Nang? 400 ya 2-3 kali. Ya sekitar ya 2% kali ya, 2% atau 3% atau kurang dari itu. Ya sebenarnya sih pasti bagi mereka ya yang mungkin belum pulang gitu kan, istilahnya ada inilah pasti ada reason ya kenapa mereka belum pulang sih gitu. Nah tentunya mungkin yang one off yang mungkin ada di benak mereka gitu kali ya, adalah yang mungkin juga menjadi hal yang kita worry juga kadang ya, itu itu adalah hal yang kita pikirkan sih. Apakah ketika balik kita istilahnya bisa berkontribusi atau istilahnya bisa kerja gitu dengan cepat gitu ya. Dua itu. Nah, cuma kan memang berkarya gitu. Ya berkarya kalau berkarya bahasanya sih. Kalau sebenarnya itu kan hal yang memang sebenarnya udah dipertimbangkan ya. Baik positif negatifnya sebelum apply beasiswa, apalagi gue khususnya contohnya adalah gue emang harus resign dari company gitu, karena mereka tidak ada sabbatical leave 1,5 tahun, hanya 1 tahun. Nah ketika emang memutuskan untuk resign gitu ya, gue udah menimbang gitu loh, berarti memang nanti bisa aja nih ketika gue lulus S2 balik mungkin harus berkaryanya harus bisa aja se-align dengan apa yang dulu gue kerjakan, atau mungkin gue harus shifting gitu kan. Tapi ya again itu adalah hal-hal yang harus sadari lah ketika apply beasiswa sih gitu. Jadi harus dipersiapkan, dan anyway punya 1,5 tahun sih untuk berpikir gitu. Jadi punya waktu juga sih untuk berpikir mau gimana ke depan, dan itu hal yang wajar sih untuk kita pikirkan gitu sih. Gitu sih Vin. Kalau gimana Vin? Menurut lo Vin? Ya sama sih. Kalau yang ke satu ini emang seharusnya bukan diskusi sih, itu hal yang udah bukan abu-abu ya, itu hitam putih ya. Emang harus ya, kalau kalian dari awal emang udah komit ya, ekspektasinya adalah ya kalian bukan kalian sih, kita gue juga penerima juga ya, kita mentaati apa yang udah kita janjikan. Iya gitu benar. Selain ada tanggung jawab secara hukum juga, legal kan kita tanda tangan kontrak ya, ada tanggung jawab secara moral juga sih. Iya. Karena bener juga yang diomongin orang-orang itu kan kita pakai uang negara, uang rakyat lah ya. Jadi sesuatu yang mungkin seharusnya kalau nggak dipakai di kita mungkin bisa ngebantu di sektor-sektor yang lain. Iya. Jadi jangan disia-siakan itu sih. Iya benar. Nah itu nyambung sama yang kedua, Nang.
Oke. Apa tuh tadi yang kedua itu adalah ekspektasi buat alumni penerima beasiswa LPDP. Itu kan banyak, lu jadi alumni beasiswa LPDP pulang kok gitu-gitu aja sih. Bikin apa kayak bikin itu kayak. Lah biasanya tuh ada tuh orang-orang yang mengcounter. Lah gimana mau pulang di Indonesia infrastrukturnya nggak mendukung nih buat apa yang gue bikin, yang gue pelajarin gitu-gitu. Itu sih biasanya debatnya di area-area situ sih. Kalau menurut lu gimana? Oke, kalau gue mungkin ini ya, gue tipe orang yang menghargai proses sih sebenarnya sih, Vin. Jadi enggak sih, gue again flashback dari pengalaman gue gitu ya. Di gue dulu kuliah S1, kemudian kerja gitu kan, pindah-pindah. Dan gue bisa menggaris besar bahwa memang proses itu penting gitu. Jadi ketika orang-orang di sana expect alumni LPDP balik langsung jadi wow atau bikin something wow, itu menurutku kayak apa ya, something yang harus diubah sih mindsetnya sih kalau di point of view ku ya, Vin ya. Karena memang again setiap orang kan punya start beda-beda, punya apa ya, keahlian beda-beda gitu, dan juga mungkin punya challenge beda-beda gitu yang mungkin nggak bisa disamaratakan sama semuanya. Jadi menurutku adalah ketika alumni LPDP balik, give the time gitu lah untuk mereka untuk berkembang lebih sih gitu. Nah nanti lihatnya mungkin kalau ukurnya 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, karena menurutku nggak instan gitu, Vin. Masa kamu lulus terus kamu akan jadi something gitu. Again, setiap orang beda-beda gitu ya, apa backgroundnya sama istilahnya istilahnya startnya gitu sih. Jadi kalau gue sih mikirnya adalah nggak bisa seperti itu, nggak bisa langsung jadi wow atau gimana, karena butuh proses tadi sih gitu. Dan kalau gimana, Vin, nanggapi yang gitu, Vin? Sebenarnya gue juga kalau ngebaca argumen-argumen soal alumni pulang harus bikin sesuatu dong. Nah itu sebenarnya ya ada benarnya juga sih. Tapi setelah dipikir-pikir ya emang make sense juga omongan lu. Ternyata ya semua itu proses sih. Jadi mungkin seseorang itu prosesnya nggak berhenti setelah dia lulus beasiswa LPDP, lalu langsung jadi apa yang dia tuju gitu. Iya, jadi bisa jadi kan mungkin bagian dari kuliah di luar negerinya itu adalah satu bagian dari pengembangan diri yang mungkin dia rencanakan ke depannya, atau yang akan terjadi ke depannya. Belum tentu dia rencanakan ya. Bisa jadi yang kita rencanakan beda ya sama yang apa realitanya nanti kayak gimana. Iya. Nah tapi kalau bisa kita align sama aplikasi LPDP ya, Vin ya. Kan apalagi ketika bikin esai untuk masa depan, itu kan kayak kita breakdown kan ya. Immediate action sama long term kan. Dan itu yang di expect LPDP, which is LPDP pun melihat kita tuh juga kita akan berkembang dan kita akan berkontribusi itu sampai ke long term gitu loh. Which is LPDP lihat proses juga di situ. Even LPDP aja melihat itu gitu loh. Jadi sangat menghargai sebuah proses seseorang sih gitu. Iya, terus yang bagus itu karena di esai dan di tes substansi itu juga digali hal-hal itu. Jadi kita secara nggak langsung tuh dipaksa untuk udah memikirkan itu juga dari sebelum kita keterima beasiswa. Jadi paling nggak lu ini juga nggak khusus LPDP ya, semua beasiswa gitu. Jadi lu udah dipaksa untuk berpikir nanti paling nggak walaupun nanti aplikasinya nggak kayak gitu, nyatanya nggak kayak gitu realisasinya, tapi paling nggak lu udah ada bayangan nih kira-kira nanti kayak gimana, apa hal yang realistis yang akan gue lakuin. Gitu sih. Gitu sih. Dan on top of LPDP kita ya diskusinya itu again bahwa daftar beasiswa itu sangat bantu lo buat nemuin apa yang lo pengen buat masa depan. Itu benar-benar bikin lo untuk untuk berpikir gitu sih. Dan menemukan jati diri lah mau ngapain sih ke depan gitu sih, Vin. Ya sebenarnya juga alasan kita bikin podcast ini salah satunya ya giving back juga sih. Iya. Jadi sesuatu ya walaupun masih hal kecil ya, ngasih info atau ngasih pandangan, ini cara kita giving. Ini loh struggle yang udah kita lewatin, hal-hal yang kita pelajarin. Kalian mungkin bisa dapat insight dari sini. Itu sih salah satu yang kita pikirkan waktu kita bikin podcast ini. Sama tadi yang nomor terakhir apa, Vin? Yang terakhir itu adalah ini, ada diskursus ini juga satu lagi. Apakah penting untuk negara ngebayarin berapa ribu orang ini untuk kuliah, terutama yang di luar negeri ya? Sedangkan mungkin di Indonesia itu ada masalah lain tuh yang mungkin pandangannya lebih urgent untuk diselesaikan dengan uang 120 triliun itu. Menurut lu gimana? Kalau point of view-ku sih again ya, gue lihatnya adalah future di depan gitu sih. Gue melihat bahwa
LPDP ini dan juga pemerintah Indonesia ya itu sangat strategis sih menurutku, bahwa yang akan memimpin 10 tahun ke depan tuh adalah generasi milenial sama Gen Z mungkin ya gitu kan ya, which is emang butuh banget buat pemerintah untuk mendidik mereka, untuk mereka tuh punya karakter yang lebih apa ya, istilahnya lebih baik gitulah ya kita bilang, sehingga ketika mereka dikasih kesempatan buat S2 mereka belajar dari negara-negara maju, pola thinkingnya, solusinya, semuanya ketika mereka nanti 10 tahun ke depan tuh mereka bisa istilahnya berkontribusi di masing-masing spotnya mereka lah gitu, entah di misalkan di wirausaha ataupun di pemerintahan ataupun di swasta gitu sih. Jadi menurutku sangat penting buat suatu negara, nggak hanya Indonesia ya, untuk istilahnya bantu rakyatnya untuk istilahnya mengimprove SDM quality sih gitu, karena again menurutku negara maju itu karena memang mereka tuh punya pola pikir yang sangat baik sih. Contohnya di Australia gitu, mereka punya high quality education, sehingga ya cetakannya sangat punya daya pikir tuh yang sangat bagus gitu loh. Nah itu mungkin yang diharapkan Indonesia juga, pemerintah Indonesia ketika ngasih beasiswa ke para inilah penerima beasiswa ini sih gitu sih. Ya, mungkin topik yang relevan sama ini itu juga sih. Jadi tahun berapa itu Bappenas bikin rencana, nggak tahu ya ini namanya rencana strategis atau apa. Namanya tuh Visi Indonesia Emas 2045. Waktu gue bikin esai itu yang gue baca tuh. Visi Emas Indonesia 2045, nanti ketika 100 tahun Indonesia merdeka, itu kita tuh pengen mencapai apa saja. Nah, itu sih yang gue lihat, mungkin itu salah satu bagian kenapa kita bikin beasiswa LPDP, pemerintah bikin beasiswa itu. Nah, soalnya hal yang lain yang mendasari Visi Indonesia Emas 2045 itu nanti kalau nggak salah, atau mulai dari sekarang ya, maksudnya udah mulai tahun-tahun ini, kita itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Iya, jadi benar. Angkatan kerjanya, orang-orang mudanya jumlahnya akan lebih banyak nanti daripada angkatan-angkatan orang-orang yang nggak produktif. Iya. Nah, jadi gimana caranya angkatan-angkatan yang produktif ini bisa berkontribusi lebih maksimal lagi nih ke pertumbuhan Indonesia, mungkin secara ekonomi atau mungkin di hal-hal yang lain juga. Itu sih. Jadi mungkin apakah urgent? Mungkin nggak urgent untuk langsung sekarang. Maksudnya urgent untuk sesuatu yang immediate effect. Tapi long termnya ya mungkin ini rencana strategis yang bagus. Itu sih. Menurutku ini sih Gen, bahwa gue yakin di sebuah pemerintahan tuh mereka sudah mengalokasikan dananya untuk masing-masing kebutuhan sih, dan salah satunya di LPDP ini untuk SDM quality sih, dan menurutku itu sangat baik gitu. Nggak mungkin kita akan ngasih SDM quality ini 0% gitu, nggak ada yang kita kasih beasiswa atau kita dukung gitu sih. Menurutku itu sangat penting sih untuk istilahnya membalance sih antara SDM quality sama infrastruktur maupun hal-hal lainnya sih, itu sih. Ya, tapi itu sesuatu sebenarnya yang bagus sih. Yang gue lihat dari diskusi-diskusi yang ada di media sosial tuh ya positif sih. Berarti itu menandakan di negara kita demokrasinya masih hidup gitu loh. Ya, benar. Ada masyarakatnya masih peduli nih. Oh, ini kok gini? Jelasin dong, atau oh ini kok kayak gini. Mereka tuh tertarik sama keputusan-keputusan yang diambil. Itu sih yang gue rasa itu hal yang bagus dan harusnya tetap dijaga sih hal-hal kayak gitu. Benar-benar dijaga gitu sih. Jadi ya mungkin pemerintah atau dalam hal ini orang-orang yang ada di posisi untuk mengambil kebijakan tuh mungkin ya nggak 100% selalu mengambil keputusan yang tepat ya. Itu kan kalau di negara demokrasi sesuatu yang luxury-nya itu. Jadi ada check and balance lah. Iya. Rakyat bisa mengkritisi. Sama poin menarik ini kalau mention soal demokrasi ya. Ini sebenarnya gue bukan orang ilmu sosial ya. Tapi ini fenomena yang gue amati aja, atau ilmu politik bukan ya. Maksudnya fenomena yang gue amati aja. Diskusi demokrasi itu kan sebenarnya hidup dari ruang-ruang diskusi ya, antara ya mungkin online, offline. Nah, itu sebenarnya kualitas diskusi itu akan naik ketika kualitas pendidikan atau kualitas literasi masyarakatnya itu juga naik. Jadi benar. Jadi kualitas diskusinya itu nggak cuma di level di level surface lah, di level permukaan lah. Iya, permukaan. Mungkin kalau kualitasnya bisa kita naikkan, nah diskusinya mungkin bisa lebih dalam kritisnya. Iya, gitu yang sih. Dikritisi mungkin bisa lebih fundamental lagi, itu sih. Jadi menurut gua
LPDP itu sesuatu yang positif. Iya, Selain karena kita positif. dibayarin, tapi kita juga melihat ini yang positif. Iya. Itu sih. Ada lagi nggak Nang yang itu? Menurut lo hal yang menarik lagi? Nggak ada sih kali ini, udah semuanya sih. Mungkin kalau dari point of view ya sebelum gue closing lah. Iya. Kita kan. Oh mungkin kan ini sih. Ini mungkin take away lo apa? Take away ya. Take away gua adalah buat teman-teman di sana gitu. Buat teman-teman di sana ini sih. Untuk masalah yang beasiswa ini ya emang susah sih. Kuliah S2 itu untuk kebanyakan orang dengan background ekonomi rata-rata kayak kita ini, terutama di luar negeri akan susah kalau nggak pakai beasiswa. Nah, kalau kalian memutuskan untuk belajar dengan beasiswa, ya pastikan kalian ngerti apa dulu syarat-syarat atau hal-hal kewajiban yang harus kalian jalani kalau misalkan nanti kalian dapat. Nah itu sih. Kalau umumnya untuk yang LPDP ya berarti ya emang ada syarat itu. Karena ini dibiayai dengan uang negara, terutama rakyat Indonesia. Ya itu ada kewajiban untuk quote-unquote-nya mengabdi lah. Gitu. Jadi itu harus dipikirkan masak-masak juga sih. Bahkan gue pun sampai sekarang juga masih mikir sih, walaupun udah wordy, itu hal-hal yang gue pikirkan apa sih yang bisa gue kasih gitu. Nanti. Ya. Gitu sih. Ya, lalu gimana? Just proses sih. Oh ya, mungkin kalau buat gue sih buat episode kali ini kali ya Vin ya, yang take away buat teman-teman adalah kuliah S2 baik dalam negeri maupun luar negeri maupun pakai beasiswa ataupun enggak itu it's up to you sih itu. Nah, tapi again kalian harus benar-benar istilahnya analisa positif negatifnya masing-masing sih gitu. Nah, untuk spesifik buat kalian yang pengen daftar beasiswa, gue saranin buat daftar beasiswa yang memang istilahnya align dengan background kalian sama misi kalian sih, dan istilahnya pick aja beasiswa yang memang top 3 atau top 2 yang kalian pengen apply gitu ya. Dan karena gue udah gagal berkali-kali beasiswa, jadi menurutku itu hal yang baik sih ketika kalian udah punya priority sih. Jadi sebenarnya gak salah juga buat banyak apply beasiswa, tapi kalau misalkan kalian punya time sama punya konsentrasi yang kuat, ya go for it. Tapi kalau enggak, maka bikin prioritas gitu sih. Nah, sama tadi sih ketika kalian udah dapat beasiswa, mungkin orang lain akan melihat kayak wow keren banget ya gitu. Tapi again ya buat kita pun maupun kalian bahwa kita juga punya ini ya istilahnya beban lah istilahnya ya, tanggung jawab gitu sih, untuk yang kita jaga juga sih, kita jaga sesuai dengan apa yang memang pemberi beasiswa itu udah paparkan ke kita juga sih gitu sih. Itu ya, sih ya. Mungkin sih kita bikin episode ini sebagai pengingat juga kita sih di masa depan. Oh dulu gue pernah ngomong gini nih, jadi harus cocok sama yang gue omongin. Iya gitu. Mas semangat aja lah kalau yang para pencari beasiswa lah gitu ya. Gagal gak apa-apa, coba aja lagi gitu. Oke, ya itu kali ya episode 3 ya? Ya itu aja kali Vin. Kalau ini kan udah episode 3. Nah episode 4 nanti kita bahas apa ya? Bro, lupa nih Vin, gue bahas apa Vin? Gue inget nih, ya. Episode 4 itu nanti kita akan membahas first impression ketika sampai di Sydney. Kalau gak salah itu ya episodenya. Oke, nanti kita lihat lagi deh ya. Nanti. Jadi episode 4 akan ngebahas perjalanan kita waktu awal-awal sebelum berangkat di Sydney, beberapa bulan sebelum berangkat sampai Sydney, dan beberapa waktu awal waktu kita masih adaptasi di sini. Oke, sip kalau gitu. Kok ya, sip ya kalau gitu ya. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Alvin, gue Onang. Bye bye.